kita bakal bahas tentang 7 fakta dari hoax tentang pembangunan proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo. Let's check it out. For information nih teman-teman, proyek Jurassic Park ini dilaksanakan di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, proyek ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menyulap Pulau Komodo menjadi wilayah destinasi wisata premium yang menggunakan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan. Tapi sayangnya, proyek ini tuh banyak menuai pro kontra di masyarakat Indonesia, hingga muncul hashtag Save Komodo, kemudian ada petisi Selamatkan Komodo, dan beberapa foto viral yang beredar di masyarakat Indonesia dan menuai beberapa komentar negatif. Jadi, apakah proyek Jurassic Park ini membahayakan? Yuk langsung aja kita bahas di 7 fakta menarik tentang pembangunan proyek Jurassic Park. Let's check it out. Oke, jadi fakta yang pertama, aku mau baca salah satu tweet dulu. Hahaha, baru lihat nih, mana mungkin ada manusia jalan-jalan manis sebelahnya Komodo. Apa menjadi sarapan? Komodo bukan anjing atau kucing. Orang asli Taman Nasional Komodo aja rumahnya tingkat dan berpagar. Arsitekturnya siapa sih? Orang Jakarta kah? Oke, jadi aku mau meluruskan dulu tentang perbedaan antara arsitektur dan arsitek. Jadi untuk arsitektur kalian bisa pahami sebagai objek atau ilmunya ya teman-teman. Sedangkan untuk arsitek sendiri adalah subjek atau orang yang melakukan. Nah, same energy like kalian bertanya siapa sih bukunya, alih-alih kalian harusnya bertanya siapa sih penulisnya. Kayak gitu. Oke, jadi siapa sih arsitek dari proyek Jurassic Park ini? Let me introduce to you guys, Pak Yori Antar. Nah, buat kalian yang nggak tahu nih, Pak Yori Antar merupakan arsitek lokal yang terkenal dengan julukannya sebagai pendekar arsitektur Nusantara. Nah, dari banyaknya karya beliau, ini sangat-sangat amat memperjuangkan gaya-gaya dari arsitektur Nusantara. Nah, dalam merancang proyek Jurassic Park ini, Pak Yori nggak sembarangan loh guys. Jadi beliau ini rela mempelajari tentang adat istiadat Manggarai dan tinggal selama berbulan-bulan di desa Manggarai. Tentunya hal ini dikarenakan beliau sangat amat mengetahui bahwa kebudayaan dalam arsitektur itu sangat amat penting. Karena jika seorang arsitek dapat memahami suatu kebudayaan dengan baik, maka desain rancangannya itu dapat berjalan sejalan dan berdampingan dengan adat istiadat setempat, sehingga tidak terjadi perbedaan di desain tersebut. Contohnya di desain Jurassic Park ini. Untuk desain dari proyek Jurassic Park sendiri memiliki konsep filosofi yang berasal dari rumah adat Yuwai Rebo Manggarai. Konsep ini dimasukkan ke dalam zonasi bangunan. Desain lingkaran bukan hanya agar terlihat futuristik, tetapi desain lingkaran ini mengacu pada bentuk kampung adat yang ada di Manggarai. Liang Komodo ditempatkan di tengah karena di tengah merupakan tempat paling sakral dan dihormati oleh orang-orang Manggarai. Dan pada bagian depan terdapat bukaan lingkaran yang dibuat dengan tujuan sebagai pintu masuk yang tidak boleh ditutup agar langsung terlihat bila tamu datang. Oke, fakta yang ketiga adalah resort atau hotel untuk wisatawan. Nah, karena banyaknya pendapat akan dibangunnya resort atau hotel untuk wisatawan, nah banyak nih masyarakat yang berbondong-bondong menyodorkan gambar desain yang beredar di sosmed sebagai bukti akan dibangunnya suatu resort di kawasan proyek Jurassic Park ini. Dan faktanya tidak ada resort atau hotel di proyek Jurassic Park ini. Kenapa? Karena di daerah Jurassic Park ini hanya ada kawasan untuk para peneliti, kemudian pusat informasi, shelter untuk ranger, kemudian trek pedestrian dari arah dermaga. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Pak Yori di salah satu kolom komentar Instagram. Jadi dari hal ini bisa kita ketahui ya teman-teman bahwa proyek Jurassic Park ini sangat mengedepankan kenyamanan dari komodo, bukan wisatawan. Apakah proyek ini membahayakan dan merusak ekosistem? Jawabannya adalah salah. Karena faktanya Pak Yori sendiri sangat amat mempertimbangkan keseimbangan lingkungan teman-teman. Nah, dalam proyek ini Pak Yori menggunakan desain ekoturism, di mana dalam ekoturism desainlah yang mengikuti alam, bukan sebaliknya. Dan dalam ekoturism sendiri menebang pohon itu hukumnya haram loh.
Terdapat kutipan, dalam ekoturism, jangan sampai ada dahan pohon yang patah. Mantep kan? Faktanya nih teman-teman, tidak ada pengandangan terhadap komodo. Istilah Jurassic Park itu bukan literally Jurassic Park yang ada di film-film yang sering kita tonton. Istilah Jurassic Park itu digunakan untuk memudahkan bayangan bagi pengunjung dalam pengalaman ruang atau space yang berusaha diciptakan oleh sang arsitek, yang malah jatuhnya salah tafsir. Dalam desain proyek ini terdapat perbedaan elevated antara aktivitas manusia dan komodo, sehingga komodo dapat bergerak bebas di area bawahnya dan tidak terjadi interaksi langsung antara manusia dan komodo. Tentunya enggak teman-teman, karena faktanya sejak Taman Nasional ini ditetapkan sebagai satu dari 7 keajaiban dunia pada tahun 2012, banyak warga yang tinggal di Pulau Komodo ini menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Nah, mengingat konsep proyek ini adalah konsep geopark, dan walaupun untuk membangun destinasi wisata premium, akan tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Komodo dijadikan sebagai objek wisata, karena tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memberikan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan. Oke, and the last, fakta yang terakhir adalah gambar yang viral banget di banyak sosial media, yaitu gambar komodo yang seakan-akan menghadang truk pembangunan dan seakan-akan berbicara, "Jangan ganggu rumah saya." Tapi faktanya teman-teman, kronologi dari gambar tersebut itu nggak seperti apa yang tersebar di sosial media. Dan faktanya kronologi sebenarnya dari gambar ini adalah di mana truk pembangunan tersebut itu bannya tenggelam di pasir. Bisa kita lihat di gambar, sebagian bannya itu tenggelam. Kemudian sembari menunggu bantuan, ada komodo lewat. Nah, karena si abang-abang truk ini takut, naiklah ia ke atas truk. Nah, gambar ini itu juga diabadikan oleh salah satu wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo. Nah, bisa kita lihat bahwa proyek ini itu sangat amat tidak mengganggu ekosistem atau populasi dari komodo, karena selama pembangunan ini pun juga banyak melibatkan beberapa ranger untuk mengawasi para komodo. Nah, itu tadi 7 fakta menarik tentang pembangunan proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo. Nah, bisa kita lihat kan bahwa perancangan dari proyek ini itu nggak sembarangan teman-teman. Bahkan sang arsitek Pak Yuryantara sendiri juga sudah melakukan beberapa riset, kemudian penelitian, kemudian analisis, dan banyak melakukan pertimbangan baik itu terhadap ekosistem maupun terhadap komodo itu sendiri. Oke, sekian video dari aku tentang 7 fakta menarik proyek pembangunan Jurassic Park Taman Nasional Komodo. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dan pesan terakhir dari video ini adalah jadilah masyarakat yang cerdas, tidak termakan hoax, dan terbiasa mencari fakta dari informasi-informasi yang ada. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!